warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, siapkan peralatan kalian. Setelah tolong pimpin doanya. Doa dulu, siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskanlah ikatan dari lidahku, agar mereka mengerti ucapanku. Amin. Sekretaris, siapa yang tidak hadir hari ini? Pak Juru sakit, lalu sakit. Nah, mudah-mudahan Ibu Hajim saja yang tidak hadir ya. Mudah-mudahan Berdoa dan Pak Juru segera sehat dan bergabung dengan kita. Nah, baiklah. Pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai matriks. Mengenai matriks, yaitu tujuan pembelajarannya menentukan inverse matriks berordo 2 kali 2. Menentukan inverse matriks berordo 2 kali 2. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai matriks. Siapa yang tahu apa matriks? Apa? Berdiri tidak? Apa itu matriks? Matriks adalah suatu susunan huruf real atau kompleks yang disusun dalam baris dan kolom. Yang real atau kompleks yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Seperti hidup kita sekarang ini juga dikatakan dengan bentuk matriks. Juga kita sudah belajar mengenai operasi pada matriks. Apa saja operasi pada matriks? Siapa bisa berdiri dari? Operasi pertama, pengurangan, perkalian, pembagian. Pengurangan, pengurangan, dan perkalian. Jadi ada pembagian. Pembagian kalau untuk matriks ada, tapi ini bisa kita selesaikan dalam bentuk inverse matriks berordo 2 kali 2. Sekarang tujuan pembelajaran kita di sini itu adalah menentukan inverse matriks. Nah, sekarang tentang pembelajaran kita nanti Ibu bagi kalian dalam beberapa kelompok, ada mendiskusikan LKPD dan teknik penilaiannya. Hasil diskusi kalian presentasikan ke depan, dan nanti ada tes individu di akhir pembelajaran kita. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kalian perhatikan tentang ini kan tujuan capaian pembelajarannya itu adalah di asuh fase F, peserta didik dapat menyatakan data dalam bentuk matriks. Mereka dapat menentukan fungsi inverse, fungsi komposisi fungsi, dan transformasi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata menggunakan fungsi yang sesuai, linear, kuadrat, dan eksponensial. Nah, jadi menentukan inverse matriks ordo 2 kali 2. Sekarang perhatikan masalahnya. Inverse matriks ordo 2 kali 2 kita bisa gunakan untuk menentukan harga suatu barang. Misalnya kalian pergi ke suatu toko, apa yang kalian beli nanti bisa kita cari. Seperti ini contohnya. Nampak nih kan? Nah, tolong baca apa? Apa soalnya itu? Suatu hari Mbak membeli 2 kilogram apel dan 3 kilo kolom jeruk dengan harga 113
Ya, sedangkan ada yang membeli 30 apel dan 5 kilo jagung dengan harga 205. Surya hanya ini membeli 1 kilo apel dan 1 kilo jagung. Berapakah uang yang harus Surya keluarkan? Jika Surya membawa uang 1 kilo, uangnya sudah cukup atau belum? Masih kurang atau mendapatkan sisa? Nah, itu soalnya. Ini berupa soal cerita dalam bentuk SPLDP, sistem persamaan linear dua variabel. Pernah kalian belajar ini kan? Sistem persamaan linear dua variabel dengan metode apa di situ? Dengan metode apa kita cari di SPLDP itu? Eliminasi dan substitusi. Itu yang sudah kita pelajari. Sekarang dalam matriks ini, soal ini bisa kita selesaikan dengan cara inverse matriks. Nah, dengan cara inverse matriks. Jadi ini dengan cara inverse matriks. Nah, perhatikan. Ayo kita amati matriks A. Ini A, B, C, D. Lalu determinannya, ini kalian kan sudah belajar, AD kurang BC. Dan inverse matriks A dirumuskan dengan A inverse sama dengan 1 per determinan A kali adjoin A sama dengan itu langsung kita kalikan. Itu bisa kalian ya. Nah, sekarang kalian selesaikan masalah ini yang ibu bagi kalau duduk dalam kelompok dan kalian kerjakan berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Ibu berikan KPD-nya, silakan bekerja di kelompok masing-masing. Setelah kalian buat di kertas ini, ditempel nantinya kalian presentasikan video jawabannya dari masalah yang ada di KPD ini. Nah, kalau kalian clear, kalian presentasikan nanti di depan. Misalkan dengan apa? SPLDP. Itu kan kalau SPLDP persamaan linear dua apa? Variabel. Nah, itu dua variabel. Kamu misalkan dengan apa itu? Tiket orang dewasa dengan? Iya, anak-anak dengan orang dewasa. Ya, orang dewasa itu kita misalkan dengan X. Nah, dan anak-anak kita misalkan dengan Y. Nah, buatkanlah berapa harga. Presentasikan ke depan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Dinda. Kepada Dinda dipersilakan. Yaitu tentang inverse matriks beromdo 2 dan 2. Diketahui X sama dengan harga tiket orang dewasa, Y sama dengan harga tiket anak-anak. Permasalahan persamaan linearnya adalah 3X tambah 2Y sama dengan 140.000. 2X tambah 3Y sama dengan 135.000. Penyelesaiannya dalam bentuk matriks, yaitu misalkan A sama dengan matriks koefisien, X matriks variabel, dan B matriks konstanta. Maka AX sama dengan B, X sama dengan A inverse B. Jangan suara beda. Haruskan suaranya. Langkah-langkah penyelesaian. XY sama dengan 3, 2, 2, 3 inverse 140.000, 135.000,
135.000. Jadi XY sama dengan 1/5 3 dalam kurung 140.000 ditambah min 2 135.000 min 2 140.000 3 135.000. XY sama dengan 1/5 420.000 kurang 270.000 min 280.000 ditambah 405.000 dari hasil yang di atas. XY sama dengan 1/5 150.000 dari hasil 420.000 dikurang 270.000 dan Y dan 125.000 dari hasil min 280.000 ditambah 405.000. Berarti XY sama dengan 30.000 dan 25.000. Jadi diperoleh harga tiket dewasa sebesar 30.000 dan harga tiket anak-anak sebesar 25.000. Jika Pak Asep menambahkan 1 tiket dewasa dan 2 tiket anak-anak, 1 30.000, 1 tiket dewasa 30.000 ditambah 2 tiket anak-anak 25.000 sama dengan 80.000. Jadi total tiket yang dibawa Pak Asep yang dibayar Pak Asep adalah 135.000 ditambah 80.000. Jadi hasil semuanya menjadi 215.000. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari penyelesaian soal tadi, permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan inverse matrix. Model matriksnya 3, 2, 2, 3. XY 140.000, 135.000. Pada model matriks tersebut, untuk menentukan B dapat ditulis A dikali B sama dengan C, A inverse dikali A dikali B sama dengan A inverse dikali C. 1 inverse B sama dengan 1 dikali B sama dengan A inverse dikali C. B sama dengan A inverse dikali C. Dengan diketahui A, C, B, D, maka A inverse sama dengan 1/AD dikurang BC di dalam kurung D min B min C dan A. Sekian yang dapat kami jelaskan dan kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah dan janggal kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasi dari kelompok 1. Nah, ada yang beda hasilnya dari yang depan? Sama. Ya, sama. Berarti paham ya tentang informasi row 2 dan 2? Berarti informasi 2 dan 2 bisa kita gunakan untuk menyelesaikan masalah kontekstual berupa persamaan linear dua variabel. Dan ini bisa menyelesaikan masalah-masalah kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya dengan menggunakan metode substitusi dan eliminasi, tetapi kita juga bisa menggunakan dengan inverse matrix untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan kita. Jadi ada lagi mau ditanyakan? Nah, ada yang ditanyakan sekarang. Kalian kerjakan latihan. Langsung saja di sini kalian kerjakan latihannya. Duduk di bangku masing-masing kembali. Kerjakan seperti contoh. Setelah kalian dari
Dari pembelajaran kali ini, apa tadi yang dapat kita simpulkan mengenai invers matriks ordo 2x2? Kita dapat kita simpulkan. Bagaimana? Mudah? Menyelesaikan masalah kontekstual. Kesimpulannya, untuk menyelesaikan masalah kontekstual kita bisa menggunakan invers matriks ordo 2x2. Tidak hanya dengan menggunakan sebelumnya kita kan di SMP juga belajar mengenai persamaan undian dua variabel. Jadi soal seperti yang telah kita pelajari atau soal kontekstual bisa kita selesaikan dengan menggunakan invers matriks ordo 2x2 dengan rumus yang dipakai. Kalau rumus ketahui maksudnya, maka rumusnya itu adalah apa? Rumus invers matriks kalau seandainya diketahui matriks A, misalnya 3, 2, 1, 3. Nanti apa yang rumusnya dipakai? 1 per determinan A kali ajoin A. Kan itu. Jadi kalau untuk menggunakan soal cerita, nanti apa jadi di situ? A kali B sama dengan C. Atau B sama dengan A invers kali C. Nah, jadi ini rumus ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kamu progresi dari pembelajaran ini adalah tanya langsung saja ya. Apa ada kendala yang kalian hadapi ketika belajar? Nah, silakan dikumpulkan. Dengan kerja-kerja yang bukan dulu. Dari pembelajaran kali ini, apa tadi yang dapat kita simpulkan mengenai invers matriks ordo 2x2? Yang dapat kita simpulkan. Bagaimana? Mudah? Menyelesaikan masalah kontekstual. Kesimpulannya, menyelesaikan masalah kontekstual kita bisa menggunakan invers matriks. Nah, invers matriks ordo 2x2. Tidak hanya dengan menggunakan dulunya kita kan di SMP juga belajar mengenai persamaan undian dua variabel. Jadi soal seperti yang telah kita pelajari atau soal kontekstual bisa kita selesaikan dengan menggunakan invers matriks ordo 2x2. Nanti apa yang kemudian dipakai? 1 per determinan A kali ajoin A. Kan itu. Tapi kalau untuk menggunakan soal cerita, nanti apa tadi di situ? A kali B sama dengan C. Atau B sama dengan A invers kali C. Nah, jadi ini
rumus ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa ada kendala yang kalian hadapi ketika belajar pada kegiatan belajaran ini? Apa saja kendalanya menurut kalian? Apa yang menurut kalian mengapa kalian terkendala oleh dalam proses pembelajaran? Penyebabnya apa? Apa? Apa jawabannya? Apa? Kurang paham. Kurang memahami soal cerita soal. Tapi kalau seandainya di pelajaran ini berlanjut bisa? Bisa. Untuk pembelajaran selanjutnya atau minggu depan kita belajar mengenai inverse matrix ordo 3x3. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah paham? Dan kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih atas perhatian kalian dan semangat kalian hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah bagi kita bersama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.